Memberantas buta batik di negeri batik. Batik adalah seni menghias kain menggunakan teknik perintangan warna dengan lilin panas dan menggunakan alat berupa cantik. Mempelajari keberadaan kain-kain mewah di abad 8–15 di Jawa, disampaikan Adi Kusrianto. Mencari tahu hubungan antara Rudihan dan Ken, apakah benar bentuk awal dari batik yang kita warisi saat ini? Untuk mencari jawaban, bagaimanakah bentuk kain Rudihan dan Ken sebagaimana tertera pada beberapa prasasti, kita telah memperoleh beberapa gambaran dari bentuk-bentuk motif pada relief Candi Sewu yang disimpulkan berasal dari motif kain yang ada pada era abad ke-8, diantaranya motif mandala atau tapak doro. Apakah berarti Rudihan dan Ken adalah bentuk awal dari batik yang kita kenal sekarang? Lalu bagaimana dugaan bahwa Rudihan dan Ken adalah kain berbahan sutra, digambarkan sebagai kain yang berkilau indah bagaikan sayap bidadari? Akan banyak misteri yang terkuak di sini. Apakah Rudihan dan Ken jenis wastra yang khusus digunakan oleh raja dan pembesar sejak abad ke-7 Masehi atau tahun 600-an? Apakah teknologi tekstil dalam membuat motif sebelum teknik cap maupun lukis dengan cantik? Uraian berdasarkan referensi yang kuat dan sahih sebagai dasar untuk belajar. Saya ambil dari 5,000 Years of Textile, Indonesian Textile at Tropen Museum, 5 Centuries of Indonesian Textile, Introduction to Indonesian Textile. Karena Anda bukan generasi pembaca Nagarakretagama maupun Babad Sengkala, maka kita bisa membaca buku-buku yang bisa kita dapati di dalam kehidupan di era kita, tanpa harus menjadi arkeolog maupun pembaca prasasti. Kita bisa menelusuri catatan demi catatan menggunakan logika, bahwa dari teks yang diterjemahkan dari isi prasasti menyebutkan bahwa digambarkan bahwa Rudihan dan Ken adalah kain yang mengkilap dan melayang, yang artinya ringan, maka dugaan kain itu adalah sutra, bukan kain dari serat kapas. Sebagaimana banyak informasi dari catatan para pengelana Cina maupun Eropa yang menyebutkan dagangan para pedagang Cina yang berupa kain sutra, baik yang polos maupun dengan hiasan sulaman yang indah, telah ada sejak paruh pertengahan milenium pertama. Pada jalur sutra, wastra sutra ditemukan pertama kali di Tiongkok di era Neolitik, yaitu pada kebudayaan Yang Shao, milenium keempat sebelum Masehi, artinya 4000 tahun sebelum Masehi. Awalnya perdagangan sutra hanya terbatas di Tiongkok saja sampai jalur sutra dibuka di beberapa titik selama paruh akhir milenium pertama. Perdagangan sutra keluar Tiongkok yang paling awal ke Asia Tenggara termasuk diantaranya di Indonesia dan dalam hal ini di Pulau Sumatera. Belakangan baru ke Jawa. Ini adalah gambaran mengenai peta yang dilewati oleh jalur sutra, bahwa jalur ini melewati Pulau Sumatera. Kalau disebut paruh akhir milenium pertama, artinya sejak abad ke-6 atau 7 Masehi, kain sutra Cina sudah masuk ke Jawa. Kita akan mencoba memahami apa yang ditulis oleh Dr. Seno Gumiro Adjidharma pada novel Nagabumi. Novel ini ditulis dengan latar belakang cerita dari Candi Gamulan Bumi Sambara sampai
dengan Candi Plaosan. Jika Udihan itu sutra Cina, Seno Gumiro Adjidharma menulis, dia bagaikan datang dari langit. Selain gelang tangan, ia juga mengenakan gelang lengan, juga ikat pinggang emas yang melingkari Udihan Raja Yoga, sutra tipis yang dikenakan. Sebaliknya, penduduk Jawa Bumi, maksudnya adalah Pulau Jawa, tidak sepenuhnya mengerti pengolahan bahan-bahan hasil buminya sendiri, kecuali yang bisa dimakan. Maka, semula kain sutra harus dibayar mahal sebelum mampu meniru dan membuatnya sendiri. Namun, dalam hal meniru, penduduk Jawa Bumi dapat melakukannya dengan cepat sekali, dengan hasil yang mencengangkan, sehingga untuk keperluan sehari-hari kemudian tidak tergantung pedagang negeri asing lagi. Banyak desa kemudian dikenal dengan keterampilan tertentu yang berbeda dengan desa-desa yang lain. Tulisan lain saya ambil dari tulisan Risa Hirdahita Putri, seorang alumnus arkeolog Fakultas Ilmu Budaya UGM. Dia menulis berdasarkan yang diperoleh dari prasasti Mulak. Tak kalah menawan dengan Putri Idumati. Ina dan uaknya bersolek mengenakan baju merah. Keduanya belum terlalu tua. Rambut mereka bergelombang diselingi warna kelabu. Lalu para dayang belia datang bagaikan dewi, mengenakan kemben kain wulang emas. Selendang emas murni yang mereka sampirkan pada bahu tampak berkilauan, seperti sayap untuk terbang. Mereka masih keturunan bangsawan sahabat raja. Mereka tengah menghadiri sayembara memperebutkan Putri Idumati. Sebagai gambaran, apa yang dimaksud Putri Idumati itu adalah pemilihan miss-missan pada zaman itu. Misalnya Miss Majapahit, Miss ini, Miss itu, dan lain sebagainya. Suasana itu diungkapkan oleh Empu Monaguna, pujangga dari Kediri pada abad ke-13 Masehi lewat karyanya Kakawin Sumana Santaka. Dari gambaran singkat itu, terbayang bagaimana pakaian orang-orang pada masa itu. Selain dari karya sastra, informasi itu juga muncul di dalam gambaran relief candi dan prasasti. Mungkin Anda juga pernah membaca tulisan Kopeng Ho yang diterbitkan tahun 1960. Darah mengalir di Borobudur. Cerita ini berkisah di era sebagaimana yang digambarkan tadi, di mana kita akan bisa melihat, bisa membayangkan sebagaimana dituturkan oleh penulis bahwa pakaian yang digunakan oleh tokoh-tokohnya ada sebagian yang merupakan sutra. Berbeda dengan apa yang ditulis Bapak Junaidi T. Nur almarhum. Beliau adalah pendiri Jambi Heritage. Batik dianggap identik dengan budaya Jawa, bukan barang baru di Jambi. Batik pada awalnya dikenakan bangsawan Jambi sejak zaman dahulu kala. Sejak ekspansi Pamalayu pada abad ke-13 dilakukan Kerajaan Singosari di bawah perintah Raja Kartanegara pada tahun 1275 hingga 1286 terhadap Kerajaan Melayu di Dharmasraya di Pulau Sumatera. Yang dimaksud sekarang adalah Jambi. Mendukung itu, sebuah artikel yang ditulis oleh I.M. Gosling dalam Mingguan Kolonial Timur dan Barat nomor 52 tahun 1929 dan nomor 2 tahun 1930. Dia mengungkap sekilas tentang sejarah batik Jambi. Disebutkan bahwa masyarakat Jambi telah menggunakan kain batik Jawa sejak abad ke-17 atau tahun 1600-an. Kesimpulannya,
pada abad ke-13 batik sudah ada di Singosari. Bahkan dijadikan salah satu kekuatan budaya dalam menaklukkan negara seberang dengan budaya yang kuat dari kerajaan Singosari. Tapi ingat, boleh jadi saat itu istilah yang digunakan masih belum menggunakan istilah batik.